Selamat datang! Pernah kepikiran nggak gimana caranya AC di rumah Anda bisa tahu kapan harus berhenti mendinginkan? Atau gimana sebuah drone bisa terbang stabil banget di udara? Nah, di balik semua keajaiban itu, ada sebuah mesin tak terlihat yang bekerja. Hari ini, kita bakal bedah rahasia dari buku Modern Control Engineering buat ngerti kekuatan yang diam-diam mengatur dunia kita. Yuk, kita mulai! Oke, ini pertanyaan seru nih. Coba bayangin, termostat yang kelihatannya simpel, mobil swak kemudi yang canggihnya minta ampun, sama roket yang meluncur keluar angkasa. Semuanya, dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks, ternyata punya satu rahasia yang sama. Satu prinsip inti yang bikin mereka bisa berfungsi. Nah, prinsip inilah yang bakal kita bongkar bareng-bareng. Ini dia nih, peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari sejarahnya, terus kita dalami konsep intinya, belajar gimana para insinyur menggambarkannya, kita sentuh sedikit matematika di baliknya, dan terakhir, kita bahas kenapa semua ini penting banget buat kehidupan kita. Jadi, ide buat bikin sistem kontrol otomatis itu sebetulnya bukan hal baru loh. Ini adalah ide yang udah berkembang berabad-abad, dan terus jadi makin canggih buat menjawab tantangan zaman. Awalnya tuh simpel banget, kayak governor buatan James Watt buat ngejaga mesin uap biar nggak meledak. Terus teknologinya makin rumit, muncullah para jenius kayak Nyquist yang bikin teori matematika buat mastiin sistem tetap stabil. Nah, pas pesawat terbang dan sistem rumit lainnya muncul, lahirlah teori kontrol modern. Dan yang paling baru, ada kontrol kokoh yang dirancang biar sistem bisa beradaptasi sama gangguan tak terduga, kayak turbulensi mendadak. Keren banget kan evolusinya? Oke, sekarang kita sampai di jantung pembahasan kita. Inilah perbedaan paling mendasar antara mesin yang biasa-biasa aja dan sistem yang cerdas. Ini dia, momen ahanya. Yap, semuanya berakar pada satu ide jenius ini, umpan balik atau feedback. Ini bukan sekedar istilah teknis, ini adalah sebuah revolusi. Umpan balik itu kemampuan sebuah sistem buat ngeliat hasil kerjanya sendiri, ngebandingin sama tujuannya, terus-menerus ngoreksi diri. Inilah yang mengubah mesin bodoh jadi sistem yang pintar dan adaptif. Nah, coba lihat perbandingannya. Jelas banget kan? Sistem loop terbuka, kayak mesin cuci tadi, sifatnya buta. Dia cuma jalanin perintah aja, selesai. Tapi sistem loop tertutup, kayak termostat, dia punya mata. Dia terus-terusan ngawasin hasilnya, dalam kasus ini suhu, dan pakai informasi itu buat nyesuaiin tindakannya. Inilah kekuatan sejati dari umpan balik. Terus kenapa nggak semua sistem dibikin pintar aja? Ya jawabannya klasik, biaya dan kerumitan. Sistem loop terbuka itu simple, murah, gampang dirawat. Tapi ya itu, dia nggak bisa beradaptasi. Coba bayangin pemanggang roti loop terbuka. Mau rotinya udah gosong atau masih pucet, dia nggak peduli, tetap manggang 2 menit. Dia nggak bisa ngadepin gangguan, misalnya jenis rotinya beda. Makanya, buat tugas yang butuh presisi, umpan balik itu wajib hukumnya. Jadi, gimana para insinyur ngerancang dan ngobrolin semua sistem canggih ini? Mereka pakai bahasa visual yang universal, namanya diagram blok. Yuk kita kenalan sama komponen-komponennya. Pertama, ada yang namanya plant. Eits, jangan bayangin tanaman ya. Di dunia rekayasa kontrol, plant itu istilah buat apapun yang mau kita kendalikan. Bisa mesin mobil, reaktor kimia, atau bahkan sistem ekonomi. Selanjutnya ada controller. Nah, ini dia, otaknya sistem, si pembuat keputusan. Controller ini tugasnya melihat selisih antara apa yang kita mau dan apa yang terjadi. Terus, dia ngasih perintah buat memperbaiki selisih itu. Dan tentu saja, sang bintang utama, umpan balik. Ini adalah jalur informasi krusial yang ngasih tahu controller apa yang sebenarnya terjadi di plan. Inilah yang melengkapi siklus atau loop kontrolnya. Oke, sekarang kita gabungin semuanya pakai contoh termostat tadi. Langkah pertama, Anda atur suhu yang Anda mau, misalnya 22 derajat Celcius, itu namanya input referensi. Kedua, sensor ngukur suhu ruangan sekarang dan ngirim info itu sebagai umpan balik. Ketiga, di titik penjumlahan, sistem ngebandingin suhu ideal sama suhu nyata. Perbedaannya ini disebut sinyal kesalahan. Keempat, controller nerima sinyal kesalahan ini dan mikir, wah kedinginan nih, terus ngirim perintah ke plant alias si pemanas buat nyala. Proses ini muter terus-menerus, ngejaga suhu biar tetap stabil. Inilah cetak biru universal dari sebuah sistem kontrol. Di balik diagram yang kelihatannya sederhana ini, ada matematika yang super canggih. Para insinyur pakai model matematika buat menganalisis dan, yang paling penting, memprediksi gimana sebuah sistem bakal bekerja, bahkan sebelum sistem itu dibuat. Penulis bukunya sendiri, Katsuhiko Ogata, sampai menekankan betapa pentingnya hal ini. Model matematika yang bagus itu ibarat fondasi, tanpa itu kita cuma bisa nebak-nebak doang. Nah, ada 2 pendekatan utama buat ini.
Bayangin, teori klasik tuh kayak kita ngintip sistem dari satu jendela aja. Fokus ke satu input dan satu output. Cukup buat sistem simple. Tapi buat sesuatu yang rumit kayak pesawat, yang inputnya banyak, kemudi, gas, angin, dan outputnya juga banyak, ketinggian, kecepatan, arah, kita butuh pendekatan yang lebih canggih. Itulah gunanya teori kontrol modern. Dia melihat keseluruhan ruangan sistem, bukan cuma dari satu jendela, jadi bisa paham semua interaksi yang kompleks di dalamnya. Jadi, kita udah bahas sejarahnya, konsep intinya sama bahasanya. Sekarang pertanyaannya, buat apa sih ini semua? Di mana kita bisa lihat semua prinsip ini bekerja di dunia nyata? Jawabannya, hampir di semua tempat yang bisa Anda bayangkan. Dari robot di pabrik yang bergerak dengan presisi super tinggi, sistem pemandu roket yang nganterin kita keluar angkasa, sampai fitur cruise control di mobil Anda. Rekayasa kontrol itu pahlawan tanpa tanda jasa yang bikin teknologi modern kita bisa diandalkan dan akurat. Dan semua pencapaian luar biasa ini, dari robot canggih sampai penjelajahan antariksa, semuanya bergantung pada satu prinsip inti yang udah kita pelajari dari tadi. Satu ide sederhana, umpan balik. Jadi, lain kali Anda melihat AC atau baca berita tentang mobil swakemudi, Anda sekarang tahu rahasia di baliknya. Anda paham cetak birunya. Pertanyaannya sekarang adalah, dengan pengetahuan ini, sistem apa di sekitar Anda yang ingin Anda ciptakan atau perbaiki? Dunia ini penuh dengan loop yang menunggu untuk dikontrol.